Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Sarah mana nih mau opening belum datang? Hah? Nah kita opening duluan aja sendiri ya. Boleh. Gak apa-apa? Gak apa-apa kan saya nyanyi sendiri gak apa-apa ya? Ayo Cak Agus, Nabawi, kita buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti kan punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah pujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, nenek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, nenek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari dekat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Bapak Ibu yang ada di rumah? Senang sekali rasanya hari ini Bedu dan yang belum hadir dan juga teman-teman Anabawi ya kembali menjumpai Anda semua di rumah dalam program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Cak Agus sehat ya? Aduh, gimana Casron, sih? Camung sehat? Ih, kok Capung, bisa Bah. bentrok sih? Ya Allah. Aduh, ini bener-bener nih, ini bener-bener. Ini nggak bisa nih kayak begini nih. Muter. Iya, kan kamu tahu hari ini aku syuting Mama Dede jadwalnya dari pagi sampai sore. Aduh, gimana sih? Lagi marahin manajer, Aduh. marahin manajer. Aduh, nggak bisa begitu nih. Aduh, nggak bisa. Aduh, udah deh, syuting dulu deh. Ya, Iya. udah. Udah, kenapa sih? Aduh. Oh, nggak, udah kelar. Kenapa sih Zara kok kayaknya bahagia banget? Itu Bahagia. ketawa-tawa. Pusing, bukan bahagia. Pusing pakai Z. Pusing ya. Pusing. Lebih dari pusing pokoknya ini. Jadi mah. pusing. Iya, pusing. Mengandung vitamin C dan pusing. Zing ya vitamin C. Iya, Ini kenapa? Mas, ya Allah, ini asisten Zara nih akhir-akhir ini lagi ngawur banget dah. Ngawurnya? Kan udah tahu nih jadwal kita. Ya. Hari ini harusnya kan Zara, ya kayak kita syuting nih Mama Dede ya. Ya. Harusnya udah tahu, malah diterima juga Jadwal lain. acara lain Kok bisa nggak waktu yang fokus sih ngatur sama. jadwal kamu, kenapa? Nah itu dia, untung nih klien yang sana mau dia acaranya jadi sore. Kalau nggak kan berabe ntar denda lah apa Bisa segala. ngalah ya gara-gara kamu ya. Acara diundur di sana. Nggak fokus. Gak fokusnya Kayak kenapa? Gara-gara apa? lagi dideketin Duda, Mas. Deketin dulu. Itu padahal semua tuh deketin dulu. Itu dia makanya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ijo kayak gordeng musola. Iya, Mak. Iya. Yang ini kayak gordeng Ijo. musola. Iya, benar. Ijonya sama ya warnanya, Mak. Yang ini sebelah. Sebelah. Masya Allah. Ini kue talam. Talam ijo. Iya, talam. Talam ijo itu singkong. Talam hijau iya. Kalau yang Dapet kuning talam. talam ubi. Dapat talam dari duda keren ya tadi ya. Duda keren. Nggak tahu sih itu dudanya keren apa enggak sih Zara, Mas? Kalau sampai Keren nggak itu kata fokus. siapa? Ini ya Si asisten Aira Zara ya? lagi dideketin sama Duda. Gitu, mah. Si Aira lagi deketin sama duda. Nah. Inisialnya O ya, Mah. Jangan sok tahu lo, gue bisa nebak-nebak. Oh, gitu. Mana tadi orangnya? Jadi naskahnya kok bisa banget dibuatnya pas gitu loh. Iya, kok bisa ya? Ini yang bikin beliau juga Akhirnya jangan-jangan. Zara jadwalnya jadi berantakan, Mah. Gara-gara Aira. Gara-gara Aira nyusun jadwalnya nggak fokus. Karena mikirin O. Karena mikirin si duda keren itu. Nih abisnya Aira ngomel sama gue nih. Kok bisa kayak gini? Gitu, Mah. Intinya sih bahas Duda keren gitu loh, Mah.
Katanya sih keren, tak? Ya gimana, nggak tahu sih, mah. Belum kenal orangnya ya, Sarah ya? Belum soalnya? kenal, ceritanya nih belum kenal. Aira kenal. Aira, Iya kan kayaknya lagi juga belum deketin, kenal Mah. juga kali, mah. Akhirnya lagi deketin Mudah-mudahan makanya. kita kenalin ntar. Kita kenalin deh, Mah. Kenalin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Demi duda, Duda keren. keren. Demi duda keren. Demi itu kayak sumpah. Iya. Duda laki-laki yang pernah menikah, bercerai atau istrinya meninggal. Deudu Dia deada. ada. Di masyarakat kita rasanya mamah yang sudah tua begini lebih sering mendengar bahasan janda daripada duda. Iya, apa bener. iya? Lebih sering dibahas janda dibandingkan duda, Mah. Kayaknya orang-orang kalau ngomong lu janda, Mm-mm. janda kembang. Maksudnya walaupun janda masih kayak kembang mekar. Kira sama kayak obeng. Kembang. Jarang dibahas tentang duda. 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 Yang namanya jodoh, yang namanya lahir, yang namanya mati itu ketentuan Allah di mana kita tidak tahu. Tapi yang namanya jodoh itu bisa diusahakan. Kita tidak tahu berjodohnya dengan siapa. Dengan perjaka, dengan duda, dengan perawan, dengan janda. Bisa ditebak dari awal nggak? Nggak bisa, Nggak bisa, Mah. Mah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Boleh jadi orang punya cita-cita. Saya akan menikah dengan seorang perjaka yang tampan, pengusaha yang hebat, yang kaya raya, yang mapan, yang setia, agamanya bagus. Pasti punya cita-cita begitu. Ah, keinginan pasti punya. Keinginan ya. Dia bekerja, berusaha untuk meraih apa yang diinginkan. Apakah yang dia inginkan terkabul? Belum Belum tentu. 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 Masya Allah, ramai tentang janda diceritain, duda jangan diceritain. Masalahnya di masyarakat kita, maaf dalam tanda kutip, kalau nama janda seolah-olah murah. Tuh, ada janda lewat. Ya Allah. Kebanyakan laki-laki ngegampangin seolah-olah janda tuh gatel semua. Gatel. Ya Allah. Ya mah janda gampang. Jarang mandi kali gatel, mah. Kasih bedak biar agak gatel. Masya Allah. Contoh kalau Iya, nggak Ma. percaya, saya punya jamaah. Anaknya ini perjaka mau nikah dengan janda. Iya. Ngapain lu kawin sama janda, nggak ada perawan apa? Kata emaknya artinya menghina janda. Ya Allah. Tapi kalau anak perawan dia nikah sama duda, apalagi duren sawit. Duren sawit. Apa itu, Duda Pak, duren keren, sawit, Ma? banyak duit. Oh. Masya Allah. Udah keren sarang duit. Nggak pernah ditentang Iya. sama emaknya. Nggak apa-apa. Dan Biar apa? bahagia. Artinya opini di masyarakat salah menilai antara janda dengan duda. Dan itu yang ngomong ternyata perempuan menghina diri sendiri. Iya. Seolah-olah perempuan janda itu nilainya rendah. Seolah-olah laki yang duda itu lebih tinggi nilainya. Karena jangan dipermasalahkan. Padahal punten kalau saya melihat. Mau janda, mau duda, mau perjaka, mau perawan. Belum tentu yang lebih baik menyenangkan dalam rumah tangga. Benar apa benar? Benar. Rasul menyatakan tunkahul mar'ata li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat kaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Artinya baik laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki, kata Rasul yang dilihat agamanya. Bukan status, tapi maaf, ini sudah melekat di masyarakat. Seolah-olah yang namanya janda lebih murah. Yang namanya perawan lebih mahal. Yang namanya duda lebih murah. Yang namanya perjaka lebih mahal. Padahal, apakah kebahagiaan hidup berumah tangga diukur dengan status? Tidak. Boleh jadi perjaka sama perawan tidak bahagia. Boleh jadi nikah sama duda, nikah sama janda ada bahagia. Kenapa?
Kita seharusnya sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai anak perempuan, anak laki-laki, ketika menikah, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Caranya bagaimana? Memang duda, janda ada positif, ada negatif. Positifnya kalau Anda perempuan menikah dengan duda, dia punya pengalaman. Betul. Sebagai kepala keluarga, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana punya istri. Apalagi maaf dalam tanda kutip, kalau duda tadi punya anak. Berapa anaknya katanya? Nah, nggak tahu mah anaknya berapa, belum tahu. Zara. Duda beranak 3. Oh 3 anaknya Jadi mah. pengalaman punya anak. DBT, duda Saya, bertiga. saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin sekian tunai plus anaknya 3. Terus anaknya 3 mah. Dapat bonus langsung. Bonus. Nah, maaf. Bonus anak 3. Lu jangan pada ketawa begitu. Iya, Pak, bener. Buy Mau one beneran. get 3. Iya, benar. Iya. Kita melihat kenapa mereka bercerai. Iya mah. Kan ada rumah tangga yang bercerai, yang salah suaminya. Ada nggak? Ada, Mah. Ada yang bercerai, yang salah istrinya. Ada. Kalau kita akan menikah dengan duda yang bercerai, itu jangan langsung girang. Ada duda. Kenapa alasan dia bercerai? Apa dia nyakitin istrinya? Apa dia nggak tanggung jawab? Ngapa nggak pernah ngasih nafkah lahir atau batin? Apa dia selingkuh? Makanya bercerai, kesalahan dia atau kesalahan istrinya? Itu yang harus kita lihat. Harus cari tahu ya mah. Karena yang saya khawatir, kalau Anda langsung terima ini duda, walaupun keren, walaupun ganteng, tampan, rupawan, kaya raya, tapi kalau menyakiti istri, maaf dalam tanda kutip, tidak mustahil kalau menikah dengan Anda, kejelekan dia, keburukan dia akan terulang kembali. Mau nggak punya laki gitu? Tidak mau, Mah. Saya mau punya istri, nggak mau punya laki. Salah nengok mamanya. Salah nengok. Bisa kesini. Iya mah. Mau nggak punya laki begitu? Enggak mau mah. Makanya. Jadi contoh, Iya. nih banyak di masyarakat mama yang kalau seorang anak laki-laki perjaka menikah dengan janda, emaknya marah. Lu ada perawan apa? Ya Allah. Ngapa kawin sama janda? Siapa tahu dia cerai sama lakinya gara-gara suaminya nyakitin. Artinya dia perempuan baik. Kurang baik-baik. Nah ini masalahnya. Allah berfirman, wal hobisina lil hobisat, wal hobisuna lil hobisat, wat toyibuna lit toyibat, wat toyibat, wat toyibat lit toyibat, wat toyibuna lit toyibat. An-Nur 26. Wanita yang keji buat laki yang keji. Laki yang keji buat perempuan yang keji. Wanita yang baik-baik buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat wanita yang baik-baik. Bagaimana biar mendapatkan yang baik? Perbaiki diri kita, sikap kita, perilaku kita, akidah kita, iman kita, akhlak kita, itu yang diperbaiki. Maka orang tadi akan berjodoh dengan kita karena dia baik. Jadi dimulai dengan diri kita. Itu seharusnya. Jadi bukan dia status kalau kata mama. Iya. Walaupun dia janda, walaupun dia duda, kalau akhlaknya baik kenapa tidak? Lihat pribadinya ya, Maya. Betul. Pribadinya. Jadi jangan lihat dia jandanya, jangan lihat Statusnya. dia dudanya, tapi lihat dulu juga latar belakangnya. Kenapa dia menduda dan kenapa dia menjanda juga Betul. gitu. Ya, Maya. Alasannya kenapa mereka bercerai? Alasannya kenapa? Kalau ada yang cerai mati, ada yang cerai diselingkuhin, ada yang cerai ya mau Biasanya yang paling repot itu menikah dengan yang cerai hidup. Nah, cerai Oh, hidup. iya. Kalau cerai mati mah udah mati nggak Udah protes. mati. Nggak protes. Yang cerai hidup biasanya rame adalah mantannya. Kalau cerai mati mah kan nunggu kuburan kering baru bisa. Iya, ya. dikipasin dulu biar cepet kering. Baik, Jawa. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, untuk duren ini sendiri ya kita memang harus carinya Semangat banget nih. Zara nanyanya semangat banget. Enggak, kayaknya dari hati yang paling dalam. Iya nih. Enggak mah, kan duren. Lebih baik kan duda keren tuh mah. Nah, durennya tuh duren Medan kayaknya yang memang terdepan. Waduh, duda keren duren memang Medan. terdepan. Tapi jangan sampai duren Thailand. Duda keren tahu-tahu anaknya 9.
Mendingan kamu durian ucok. Kenapa? Udah keren, ujung-ujungnya cocok. Iya, bisa. Yang diharapkan semuanya durian ucok. Ya, itu. Karena yang tidak cocok mah buat apa? Iya, bener. Mas. Apalagi anaknya 9. 9. Capek deh. Capek. Bagaimana kita pengen punya anak dia aja udah 9, belum apa udah pingsan mulu. Kapan menikmati pengantin barunya? Iya, benar. Ya Allah. Rasanya terlalu lebay si Zahra mah. Ada mah yang 9 anaknya Kawin lagi. nikah lagi ada. Mau perempuannya. Ya demi Ya udah, harta serahkan mungkin dinikmati. mah. Nah itu demi durian keren. Makanya karena memang dia dianggapnya duda keren, apapun dia mau rela untuk Mau mendapatkan si duda keren ngelakuin. itu mah. Itu silahkan. Tapi resiko ditanggung penumpang. Jangan menyesali keputusan yang telah Anda ambil. Ambil. Karena banyak sekali orang yang curhat datang ke mama. Awalnya suaminya mengatakan ini. Ternyata, apalagi maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit di mana seorang perempuan tadi usianya seusia anak duda tadi. Ya Allah. Bahkan lebih muda daripada anaknya. Survei membuktikan. Iya mah. Cuman karena demi kekayaan, Masya mungkin Allah. dia orang miskin. Demi kehormatan, demi wibawa, demi bayar utang, tidak sedikit. Mereka rela, silahkan, tapi jangan ada keluhan. Kalau kita sudah mengambil keputusan, jangan menyesali keputusan yang kita ambil. Jalani itu adalah pilihan Anda. Pilihan. Saran saya, kapanpun, dimanapun, siapapun Anda menikah, baik dengan duda miskin, dengan duda keren, dengan durian sawit, atau dengan perjaka, pasti ada kekurangan kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, mamah menyarankan, kan kita sadar, laki-laki, perempuan, manusia biasa, al-insan manhotobanisyan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Mau duda, mau perjaka, anak 9, anak 3, dan sebagainya. Kalau mau lihat kelebihan masing-masing, jangan lihat kekurangan. Ya. Menyadari punya kekurangan, kelebihan kita menutupi kekurangan suami. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, maka jadi ucok. Ujungnya Cocok. cocok. Udah Ujungnya cocok. Karena apa? Saling memaklumi. Iya. Yang dicari kebahagiaan, yang dicari karena Allah, tidak ada permasalahan. Kalau sudah niatnya bigoi mardotillah, Allah berikan kelapangan. Masalah gede jadi kecil. Kecil. Ya, betul. Masalah kecil jadi ringan. Diatasi dengan karena Allah, hilang permasalahannya. Ya. Makanya modalnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Rezeki diberikan yang tidak pernah kalian duga. Jadi jangan yang sawit-sawit, tapi rezeki diberikan oleh Allah selama kita bertakwa. Buktinya nggak ada yang kelaparan. Kalau dapat calon jodohnya durian 3 mah? Durian 3 di pasar Minggu. Enggak. Durian 3, duda keren tidak gajian. Gimana tuh? Durian Tidak 3, gajian. Durian Duda keren tidak gajian. Tidak tidak gajian, gajian, bukan ya. duda keren anaknya 3. Tidak gajian, Nggak punya artinya pekerjaan lah maksudnya, dia ini pengacara, pengangguran, banyak acara. Mamah banyak sekali lihat, dia kerjaannya nggak tetap, dia freelance, tapi justru misalnya maklar tanah, maklar mobil. Ya. Kalau benar-benar dia mencari niatnya karena Allah dan jujur karena Allah, pasti tidak sedikit yang hasilnya lebih banyak daripada yang gajinya tetap. Seperti itu. Tergantung proyek ya, Pak. Karena Rasul mengatakan, rezeki ada 10 pintu, 8, 9 diantaranya di berniaga. Berniaga. Jual beli, Jual beli. Ya. gitu, Oke. niaga. Kalau seandainya mah, karena mungkin yang tadi Mama bilang ya, karena hutang. Orang tuanya memaksakan anaknya untuk menikahi duda yang, mohon maaf, udah reot sebenarnya tuh mah. Tapi dipaksa. Nah si anak ini sebenarnya nggak mau, tapi dia demi nurut sama orang tua dia laksanain. Gimana tuh mah? Oke, dia Siti sebenarnya Nurbaya sama Datuk Maringgi gitu. tersiksa. Nah, Dia tersiksa batin, artinya orang tuanya berdosa. ya Allah. Artinya berdosa karena kita orang tua diberikan anak amanat titipan dari Allah untuk membahagiakan anak-anak. Mana ada anak perawan lagi sedang-sedang seger-segernya dipaksa menikah dengan kakek-kakek yang sudah reot, kata Ya Zahra Allah. barusan. Iya mah. Nggak akan rela.
Bukannya bahagia, menderita batin. Nah, iya. Belum lagi yang setruk, Ya Allah. ngurusin pempes. Iya. Kapan dia bahagianya? Jangan Anda jadi orang tua mengorbankan anak demi kebutuhan Anda. Berani ngutang, berani tanggung jawab bayar. Jangan dibayar dengan anak, kasihan anak loh. Iya, Ma. Ya Kalau Allah. itu sih jatuhnya bukan duda keren sih jatuhnya itu Maya. Apa tuh? Duyot. Duda reot. Duda reot. Kata dia. Duda keren gimana keren deh, Pak? Kerennya dari mana? Aki-aki Mungkin jalan banyak uang. Zaman Iya. sekarang kan identik dengan seperti itu, Ma. Alah, soal identik Mbak itu kan relatif. Relatif. Makanya niatnya karena Allah, insya Allah Allah meridhoi. Apalagi kalau kayak Zahra bilang, kawin sama Duyot. Duda yang udah peot dan sudah melorot. Salah tadi naon? Udah Reot. reot, Ma. Reot. Kalau reot itu memang nggak bayangin Rumahnya udah naik. mau roboh, reot, Iya, reot. gitu. Yang jalan aja udah goyang gitu, Ma. Iya. Jangan. Tapi berdasarkan ada sebuah penelitian, mah. Wanita yang menikah dengan pria yang usianya lebih tua, jauh lebih tua itu jarang terjadi yang namanya konflik rumah tangga karena pria tua itu lebih pengalaman dan lebih mengalah menghindari konflik gitu loh, Mah. Boleh jadi perempuan tadi tidak punya kasih sayang dari ayah. Begitu menikah dengan yang tua dia bahagia. Bahagia. Masya Allah. Tapi ada orang yang mungkin di bawah kondangan malu udah tua banget. Iya, Begitu masuk ke sekolah, cucunya ya Pak, beneran. Iya. Ada. Diam, di saudara gue, diam. dia saudara gue. Begitu anaknya Iya, Mah. didaftarkan ke sekolah. Kata kepala sekolah yang terima daftaran, cucunya ya Pak, dia senyum aja. Padahal mah anak dia. Ya Allah. Jadi gitu. Disangka Makanya cucu. jangan sampai jadi fitnah anak tetangga dah. Iya. Kita juga jangan yang kelebihan. Ya, yang pas ya, Mah. Yang Yang sesuai sedang aja dengan porsinya ya. Ya. Proporsional lah jatuhnya ya, Mah. Bukan porsi emang bakso. Proporsional, bahasa lu gimana sih? Iya, sesuai dengan porsinya jadi Seimbang. proporsional. Proporsi. Gitu tuh Zara, jangan mentang-mentang dia Ya. banyak duitnya, kamu rela berkorban apa aja untuk Enggak mendapatkan dong. durian Mau sawit itu. jangan salib, nggak mau. Kalau memang dari hati yang paling dalam, kamu lihat di YouTube. Tuh di Kalimantan. Nah, Iya, Ma. Anak 16 tahun nikah dengan nenek-nenek 71 tahun. Masya Allah. Kebalikan ya Bahagia tuh, usianya. Katanya. Kapan nikah ditanyanya? Belum Iya. lama. Oh, ini belum lama Yang ya. jalanin dia, yang rasain dia. Nah, baik. Biarkan pilihan dia. Nanti kita Tapi lihat kita vlog dia berikutnya. rasional, boleh jadi saat ini bahagia. 10 tahun yang akan datang, kita berpikir bagaimana kondisi kita. Iya. Seperti itu. Baik. Kalau bagaimanapun rasio yang dipakai. Ya. Siap, Mas. Siap kalau gitu Mama. Nah jamaah, mengenai tema kita demi duda keren ya. Ini nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaannya yang sudah masuk ke Instagram di @rumahmamadedeh_tv1. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dedeh. Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami tentunya di rumah Mama Dedeh. Demi duda keren, ya Allah. Ini Demi duda keren. lagunya beda, tadi lagu Cagus ya. Ini ada, Kagak ngerti dia anak kecil ya, nggak tahu lagu itu. iya mah lagu jadul banget kayaknya itu ya mah. Iya. Ada pertanyaan dari @syakira.funko. Oh, .punko. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam .punko. Saya galau nih Ma. Saya lagi deket dengan seorang duda. Dia baik sama ayah saya. Anaknya juga lucu sekali dan mudah akrab. Kami sudah berhubungan selama 6 tahun. Wih. Keluarga saya sudah mempertanyakan kapan saya akan dilamar. Tapi nggak ada kepastian dari dia mah. Dia selalu beralasan trauma dengan pernikahan. Tapi nggak mau memutuskan hubungan kami. Saya harus gimana ya Ma? Anda jadi perempuan punya harga diri. 6 tahun cuman begitu-gitu doang. Itu PHP. Mundur. Cari yang jelas akan menikahi Anda. Jangan bodoh jadi perempuan nih. Ya Allah. Pakai serep doang. Ogah gua mah. Udah. 6 tahun. Nggak ada Ya udah nggak ada ikatan, duda lagi yang deket sama ya. Iya. Udah duda, PHP. Masih trauma, Ya trauma Allah. ngapain? Nggak usah mundur. Masih banyak cowok lain no. Iya, itu Mbak Sakira ya. Semoga bisa memutuskan hal yang nggak pasti Sekarang ya. mah yang pasti-pasti aja, jangan demi duda keren Capek. dipertahankan hubungan yang nggak pasti Iya. lagi nih kan. Ini ada lagi nih dari @alif.rfirmansyah 5. Ya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Firman Sahlima. Galau nih Ma.
Ada seorang duda, 2 orang anak mah. Gayanya sok lajang. Selalu keren aja mah. Tapi anaknya dibiarkan dan ditinggalkan di rumah neneknya tanpa memberikan nafkah. Gimana cara nasihatinya ya mah? Sukron mah. Itu yang lagu itu tuh Gus, yang anak cucunya segudang itu kan. tua-tua keladi. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Nah, ini beda ternyata. Tampil dia keren. Biar orang bilang dia keren. Anaknya nggak diurusin. Saran saya, siapapun Anda, mau perawan, mau janda, jangan mau menikah dengan laki-laki tadi. Udah ketahuan, yang kewajiban diurusin aja nggak diurusin tuh anak. Bagaimana ngurusin Anda yang belum jadi bini? Nggak usah milih dia, masih banyak yang lain yang punya tanggung jawab. Mundur. Iya. Duda ya. keren tuh yang punya anak tuh, walaupun dia Bukan duda, keren dan punya dandan anak, doang. gendong anak, kasih makan, sambil main tuh Iya. duda keren. Apaan dia dan Iya. keren? Iya. Anaknya nggak diurusin, ayah lehoan. Ingus. Iya. Ya Gila Allah. dah. Duh, geli Kalau banget. duda keren tuh ngurus anaknya juga kelihatan bisa. Yang anaknya bersih, anaknya rapi, Bersih. dirawat. Rapi. Ada pembantu yang ngurusin tuh anak begitu. Iya, seperti itu. Mikir. Ya. Penampilan baju doang dia keren, anaknya yang diurus. Mana tanggung jawab dia? Begitu Anda menikah dengan dia, saya jamin menderita batin. Anak aja nggak diurusin, apalagi orang lain. Rasul ya, Bang? mengatakan, Oh. bukan seorang laki-laki yang gagah dan bijaksana kalau dia buat dirinya itu banyak materi yang dipakai, sementara buat keluarganya tidak ada. Nah, iya. Bagaimana benar. masa depan Anda? Iya ya, jadi para duda keren jangan cuman gaya doang jadi gadun ya. Jadi- Tapi anak-anak harus diperhatiin. Jadi menggambarkan duda keren tuh yang harus diubah tuh. Apa Akhlaknya. paradigma tentang duda keren tuh harus diubah. Duda keren, duda yang ngajinya jago, Wah, Masya Allah. ibadahnya bagus, Nah. bisa ngurus anak. Bertanggung Walaupun Lihat jawab. ibadahnya ke masjidnya gimana? Ke masjidnya gimana? Sholat wajibnya berjamaah bagaimana? Bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Itu nilainya, bukan hanya penampilan. Bukan hanya rambutnya yang limis. Bukan hanya jaketnya yang keren. Bukan itu masa saat. Siapa tahu dia minjem. Kan banyak sekarang sewaan banyak. Banyak lah. Banyak. Jadi udah mulai harus dirubah nih buat zaman di rumah tentang definisi duda keren. Iya, siapa tahu dia di rumahnya punya cucian yang 6.000 sekilo. Iya, laundry Ada orang kiloan mah. nyuci dipakai heula. Iya, iya. 6.000 sekilo. Oh, ini belum cuci pakai dulu. Foto-foto langsung buat di. Iya, keren bisa aja. Kayak yang bapaknya punya bengkel mobil. Iya, Lihat di bener. sinetron. Heeh. Kan mama punya TV. Iya, gua ganti mobil ya, katanya Mana punya ada ganti mobil. mobil. Hei, itu cowok gaya amat. Kayak dia orang tuanya ganti mobil ya yang ke bengkel kan banyak. Makanya. Ya laundry kiloan kayak gitu. Kata ganti mobil. Aduh. Emang kalau menurut Zahra tuh duda keren itu seperti apa yang sekarang ada bayangan di Zahra? Bayangan di benak Zahra. Sebelum kamu Zahra, nanti ketemu ya sama Allah. seseorang seperti itu. Jadi duda keren yang benar-benar keren tuh kayaknya tuh ya, yang agamanya diterapkan, terus juga diajarkan kepada anak-anaknya, nggak cuma pencitraan doang, nggak cuma tampilan aja necis. Kalau kata orang dulu kan bahasanya necis ya, bener ya, Bener nih. kece Itu, gitu. Tapi satu. Terus apa itu, lagi? terus ya duda keren kalau anak zaman sekarang bilangnya finansialnya oke. Oh, tetap ada finansialnya nih Tetap ya. ada. Yalah hidup sekarang apa Bener. sih yang gratis? Nah, Bisa itu. aja 2.000. Betul. Mama bener. Terus juga pinter gitu. Jangan cuman bisa jangan pinterin cewek doang. Nah, kalau fisik nggak perlu. Kalau fisik, ya yang penting nggak malu-maluin kondangan kata Mas Bedu gitu. Tapi maaf, boleh jadi yang fisiknya keren, penampilan keren, dandanannya keren. Boleh jadi kalau ngomong bicaranya keren. Kalau kita tidak tahu sebetulnya bibit bebetnya bagaimana, itu salah. Oh. Saran mama sebagai orang tua, Iya, Ma. lihat dulu penampilan dia keren, tapi tahu keluarganya siapa. Cari tahu Alasan ya, dia bercerainya apa? Sikap hari-harinya apa? Kemudian sahabatnya, tetangganya, keluarganya tanya bener apa buruk dia. Karena tetangga, saudara, keluarga, sahabatnya akan tahu positif negatifnya kelakuan dia. Itu mutlak. Ya. Karena kalau baru penampilan mah kan bisa aja Tampilan kamu luar. klase. Baru Betul. tampilan luar ya, Iya. Ma ya. Betul. Belum lihat isinya. Iya. Ibarat lontong baru daun pisangnya doang ya, Ma. Nah, sementara
hidup itu kalau mau menikah itu untuk selamanya. Untuk selamanya, benar. Sampai datang kematian. Iya. Makanya kalau kita tahu bibit bebet bobotnya, walaupun ada kekurangan, nggak mislek-mislek amat lah. Iya, gitu ya, Ma. Karena kan kalau memang untuk menikah sama duda seperti tadi Mama sampaikan, cari tahu dulu dia terpisahnya dengan mantan Alasan istri apa? seperti apa, alasan apa, jangan sampai terulang 2 kali. Karena begini, kalau dia alasan istrinya gugat cerai, Ya. gara-gara suami selingkuh, tidak Ya. berikan nafkah, Ya. misalnya dalam tanda kutip KDRT. Kemudian mau aja menikah tanpa menyelidiki, biarin yang penting gua punya laki. Tidak mustahil keburukan kelakuan daripada duda tadi ketika menikah dengan Anda akan diulang kembali. Diulang kembali. Ya, terima kasih Bapak. Dan baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Bapak Ibu jamaah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya, Zara. Duren, duda keren. Nih, masih ada pertanyaan dari Instagram Semangat Mama. banget ngomongnya ya. Kayaknya udah kelihatan ada yang rada keren. Ya Betul. Allah, Mah. Ya, Kamu jangan Allah. sampai kenal dengan yang namanya duren jatuh. Kenapa, Mas? Duda keren jarang disentuh. Aduh, ya Allah. Jangan. Iya ampun. Ini ada dari @Milia Anastasia. Ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Anastasia. Galau nih, Mah. Ada apa? Mah, adik saya duda dengan 1 anak karena usianya masih tergolong muda, baru 32 tahun. Jadi dia masih kelihatan keren dan bergaya. Masalahnya nih, setiap kali dia deket sama perempuan, dia jadi lupa waktu buat memperhatikan anaknya masih balita. Jadi keluarga nggak pernah setuju sama semua calon istri baru yang dia kenalkan ke keluarga. Ya. Kami takut kalau dia menikah lagi, anaknya jadi ditelantarkan. Kami salah nggak ya, Mah? Anda sebagai kakak jangan tinggal diam. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi punya kewajiban sebagai kakak, sebagai ibu, sebagai saudara daripada duda tadi 32 tahun. Dia punya anak nggak diperhatikan, sadarkan dong. Anak lu nungguin tuh. Iya. Pengen disuapin, pengen dimandiin, pengen didandanin. Sabtu Minggu pengen diajak jalan-jalan, diajak makan. Iya. Anda punya kewajiban. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi penilai, pemerhati, tapi sekali lagi karena dia darah daging Anda, rangkul adik Anda. Kasih tahu kewajiban seorang ayah buat anaknya. Iya. Kasih tahu kalau kamu nikah lagi, cari yang bukan hanya sayang kepada ayahku saja. Seperti itu. Lagu ya. Ibu Tiri kan begitu. Ibu Tiri. Siapa hanya tahu dia cinta. menikah memang membutuhkan seorang sosok ibu untuk anaknya supaya Ya, bisa betul. merawat. Jadi beradaptasi dulu. Beradaptasi Jadi, dulu tapi memang harus. jangan kelamaan sampai dia bilang lupa waktu. Yang mamah curiga apa lupa waktu sholat, Ya apa Allah. lupa waktu ngurus anaknya gitu kan. Mungkin dia berpikiran ada uaknya kok, ada dia tuh. Oh, iya, ada iya. neneknya. Iya. Toh udah ngasih duit misalnya. Iya, iya. Jadi jangan terlalu menyalahkan juga, siapa tahu dia dalam rangka penjajakan. Pastinya hari ini tausiah Mama nih sangat bermanfaat sekali nih Buat para duren-duren di luar sana, ya kan? Mulai dari Terutama buat para perawan, jomblo atau janda, jangan hanya duren. iya. Iya. Tapi Latar Yang belakangnya agamanya emang. benar, Ada bibit bebet agamanya. bobot. Iya. Itu bibit yang paling bebet pokok bobot. akhlaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini, Mas Bedu, dan pastinya nih jamaah seperti yang tadi barusan nih Mama sampaikan, jangan hanya duren aja. Duren emang enak, rasanya manis ya kan, duren montong, duren ini dan lain sebagainya. Tapi kalau duda yang benar-benar keren dalam Islam, yang bagus agamanya, bibit bebet bobotnya juga jelas, bertanggung jawab dan cinta, menyayangi anak-anaknya. Semoga kita semua bisa nantinya mendapatkan yang terbaik ya bagi Anda yang mungkin nantinya akan berjodoh dengan para duren-duren di luar Jadi sana. duren ini jangan cuma enak dipandang tapi juga enak untuk disandang. Disandang, Dan iya. disandingkan. Disandingkan. Bisa aja Mas Bedu. Oke Mama, kita tutup dengan doa yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat pasangan kami, yang perempuan punya suami, yang suami punya istri. Namun ternyata ada juga yang terpisah karena meninggal, yang terpisah karena bercerai. Ada yang jadi duda, ada yang jadi janda. Namun kami yakin mereka akan diberikan jodoh yang terbaik, yang Engkau katakan yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Namun ya Allah, tentu kami sebagai manusia wajib bekerja, berusaha maksimal diiringi doa kepadamu yang terbaik buat kami. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah duda kalau memang itu jodoh kami, duda yang baik. Berikanlah janda kalau janda itu janda yang baik. Berikanlah jodoh yang terbaik, yang bisa mengarahkan pasangannya ke arah yang baik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena yang namanya orang menikah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami yakin ya Allah, dengan firman-Mu, dengan menikah dengan siapapun, jangan melihat statusnya. Yang penting tenang dan tentram, senang, bahagia, karena itu merupakan tanda-tanda dari keagungan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Ana Bawi Bedu. terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.